Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sari. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang Tangerang Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya bertujuan untuk melengkapi tugas ujian tengah semester 3 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul penelitian Analisis Produk Aqua Splash Off-Road pada PT Danone Indonesia. Berbicara mengenai PT Aqua Indonesia, PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi. Setelah beroperasi selama 30 tahun, kini Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone, yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli gizi atau ahli nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Di bawah bendera Danone Aqua, kini Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Adapun visi dan misi Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Sebagai produsen air minum dalam kemasan sejak didirikan tahun 1973, kini Aqua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dulu dan kini, Aqua tetap dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Aqua selalu ingin menjadi program untuk menyehatkan konsumen Indonesia, diantaranya program aksi Aqua untuk Keluarga Sehat Indonesia dan AUAI Aqua untuk Anak Indonesia. Adapun sejarah PT Danone Aqua, PT Aqua Golden Mississippi didirikan sebagai pionir perusahaan air minum mineral pertama di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi. Kemudian pada tahun 1974, produksi pertama Aqua diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca ukuran 950 ml di pabrik Bekasi. Pada tahun 1984, pabrik Aqua kedua didirikan di Pandaan di Jawa Timur sebagai upaya agar lebih mendekatkan diri pada konsumen yang berada di wilayah tersebut. Pada tahun 1985, pengembangan produk Aqua dalam bentuk kemasan PET 220 ml, pengembangan ini membuat produk Aqua menjadi lebih berkualitas dan lebih aman untuk dikonsumsi. Pada tahun 1993, menyelenggarakan program Aqua Peduli atau Aqua Cares sebagai langkah pendauran ulang botol plastik Aqua menjadi materi plastik yang bisa didapat atau digunakan kembali. Pada tahun 1995, Aqua menjadi pabrik air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi inline di pabrik Mekarsari. Pemrosesan air dan pembuatan kemasan Aqua dilakukan bersamaan. Hasil sistem inline ini adalah botol Aqua yang baru dibuat dapat segera diisi air bersih di ujung proses produksi, sehingga proses produksi menjadi lebih higienis. Tahun 1998, penyatuan Aqua dan grup Danone pada tanggal 4 September 1998, langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan penempatan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan AMDK yang terbesar di Indonesia. Kemudian di tahun 2000, bertepatan dengan pergantian milenium, Aqua meluncurkan produk berlebar Danone Aqua. Pada tahun 2001, Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Aqua Group. Aqua menghadirkan kemasan botol kaca baru 380 ml pada tanggal 1 November 2001. Kemudian pada tahun 2002, banjir besar yang melanda Jakarta pada awal tahun menggerakkan perusahaan untuk membantu masyarakat dan juga para karyawan Aqua sendiri yang terkena musibah tersebut. Aqua menang telak di ajang Indonesia Best
Brand Award mulai diberlakukannya kesepakatan kerja bersama KBB 2002 sampai 2004 pada tanggal 1 Juni 2002. Pada tahun 2003, perluasan kegiatan produksi Aqua Group ditindaklanjuti melalui peresmian sebuah pabrik baru di Klaten pada awal tahun. Upaya mengintegrasikan proses kerja perusahaan melalui penerapan SAP atau System Application and Product for Data Processing dan HRIS atau Human Resources Information System. Kemudian pada tahun 2004, peluncuran logo baru Aqua menghadirkan kemurnian alam baik dari sisi isi maupun penampilan luarnya. Aqua meluncurkan varian baru Aqua Splash of Fruit, jenis air dalam kemasan yang diberi perisa rasa buah stroberi dan orange mango. Peluncuran produk ini awalnya ingin memperkuat posisi Aqua sebagai produsen minuman. Sebenarnya, Aqua Splash of Fruit bukanlah air mineral biasa, tetapi masuk dalam kategori beverage, sehingga di dalam penjualannya tidak boleh dijemur seperti produk air mineral, tetapi harus dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau cooling box. Sayangnya, hal ini tidak terlalu diperhatikan oleh konsumen, dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh pihak Aqua. Kemudian, faktor penyebab Aqua Splash of Fruit gagal dipasarkan. Faktor utamanya adalah ketidakmampuan produk mengantarkan value yang mereka punya. Value yang diterima oleh masyarakat terhadap Splash of Fruit adalah air mineral dengan tambahan perisa buah saja. Ditambah lagi, produk ini memiliki label Aqua dan botol yang mirip dengan kemasan air mineral biasa. Jika Splash of Fruit berkeinginan untuk kembali hadir untuk mencapai kesuksesan tersebut, penting untuk melakukan 3 tahap berikut. Pertama, kompetitor analisis. Kedua, kompetitif strategis, dan ketiga, balancing customer dan competitor orientation. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari analisis produk Aqua Splash of Fruit ini adalah Aqua Splash of Fruit gagal bersaing di pasaran dikarenakan tidak mampu mengembangkan produknya serta banyaknya pesaing dengan produk sejenis yang memiliki cita rasa yang lebih baik dan lebih beragam. Kemudian, minuman ini hanya menjual air putih dengan perisa dan tidak menjual manfaat lainnya. Lalu, kesalahan pada distribusi Aqua Splash of Fruit karena tidak mengacu pada tahap kompetitor analisis, kompetitif strategis, balancing customer, and competitor orientation. Dari analisis yang sudah saya jelaskan, saran yang bisa saya sampaikan terhadap PT Danone Aqua, jika dilihat dari permasalahan utama Aqua Splash of Fruit yang tidak dilirik oleh konsumen di pasar, sebaiknya mereka memposisikan perusahaan sebagai produk orient atau berorientasi pada perkembangan dan inovasi produk seperti memperkaya varian rasa yang dilakukan oleh PT Goodmood. Atau, selain itu, Aqua Splash Fruit dapat memposisikan produk sebagai market orient yang berorientasi memperluas jangkauan pasar dari produk tersebut. Sekian dan terima kasih, semoga memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Saya Anggita Sari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.